Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu terikat menjadi satu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua 22 ayat 11-12 dan ayat 16-17. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel? Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini, belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah? Kehidupan di dalam tubuh Kristus itu terikat satu sama lain. Disebut tubuh Kristus, sebab seperti layaknya satu tubuh. Itu terdiri dari banyak anggota yang terikat menjadi satu. Yang satu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Demikianlah juga kehidupan di dalam gereja Tuhan, di hidup anak-anak Tuhan. Israel sebagai bangsa menjadi blueprint dari kehidupan gereja Tuhan yang Tuhan rencanakan. Ada satu ketika di mana setelah disepakati oleh Yosua, pemimpin bangsa itu, maka suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menetap di sebelah barat sungai Yordan, sedangkan suku-suku lainnya menetap di wilayah tanah Kanaan. Namun mereka tetap satu bangsa dan satu kesatuan. Mereka saling tolong-menolong dan saling menjaga satu sama lain. Suku Ruben, Gad, dan Manasye malah masih terus berperang bersama-sama dengan suku-suku Israel lainnya untuk merebut seluruh tanah perjanjian, sampai kemudian setelah semua suku-suku Israel selesai menerima tanah pusaka mereka, mulai legalah dan amanlah seluruh negeri itu. Kemudian Yosua menyuruh mereka kembali ke tanah pusaka mereka di seberang sungai Yordan. Sesampainya di sana, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye itu membangun mezbah yang sama seperti yang ada di antara suku-suku Israel, dan hal itu menimbulkan selisih paham yang hampir-hampir menimbulkan pertempuran di antara mereka sendiri. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan di sini adalah bagaimana sikap dan percakapan yang terjadi di antara mereka. Suku-suku yang lain mengira suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye ingin berubah setia dan meninggalkan Tuhan dengan membangun mezbah di sana. Dan mereka datang mengingatkan kesalahan tersebut seperti yang sudah pernah terjadi dengan mereka ketika Akhan di Ai berubah setia dan mengakibatkan kehancuran bagi semua. Namun sesungguhnya suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye itu membangun mezbah yang sama seperti yang ada di tanah perjanjian, dengan maksud agar anak-anak mereka nantinya tahu dan ingat bahwa mereka adalah satu bangsa dan menyembah Tuhan yang sama seperti saudara-saudara mereka di tanah perjanjian. Mezbah itu justru berfungsi sebagai mezbah peringatan atau the altar of memory agar semua tetap terlindungi. Inilah kasih persaudaraan. Yang satu begitu giat menegur, mengingatkan dan menyadarkan lainnya. Yang lain justru berusaha untuk tetap menjadi satu dan mengingat-ingat semua yang baik di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Jika hari-hari ini masih ada suara teguran yang kita terima, rendahkan diri kita sendiri untuk belajar menjadi satu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu hari ini. Tuntun aku untuk terus menjadi bagian dari satu tubuh Kristus yang selalu mau disempurnakan. Amin. Jesus loves you.
And so do I.